Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke uh, kembali lagi kita bahas penelitian. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat literatur review. Nah, nanti ada di deskripsi video tersebut ada beberapa teori sedikit tentang bagaimana membuat suatu penelitian literatur review. Yang intinya adalah ada beberapa langkah, tidaknya ada 5 langkah utama, yaitu yang pertama tentang bagaimana kita mensortir, ya, men-scanning dokumen, mencari dokumen, membuat catatan kecil, kemudian juga mulai membentuk bagan-bagan atau istilahnya sub-sub poin tertentu yang akan dibahas, kemudian kita isi sub-sub pembahasan tersebut, kemudian baru kita berikan beberapa kata-kata kunci, ya. Dan itu bagian dari tulisan ketika mengkaji literatur review. Dan terakhir adalah langkahnya adalah membuat atau menyusun biografi atau daftar pustaka. Nah, untuk kesempatan kali ini kita memiliki 8 artikel yang akan kita bahas. Jadi, adalah konsentrasi. Yang pertama adalah ada sebuah judul penelitian tentang sukuk, resiko sukuk sebuah structure review atau literatur review yang terstruktur. Nah, jadi secara teoritis. Kita akan bahas yang pertama adalah ini judulnya, jenisnya kita sudah, ringkasan metode, ini meninjau literatur masa lalu menganalisis konten tentang resiko sukuk, ya, dan membahas beberapa mekanisme untuk mengurangi. Nah, hal yang diantara paling penting untuk menyusun literatur review antaranya adalah kita perlu mengedepankan aspek baru atau originality. Biasanya belum banyak yang menuliskan atau merangkum tentang riset-riset yang membahas tentang risiko suku. Sehingga penelitian ini yang ditulis oleh Profesor Abu Umar dan Tamiza Parten ini, dia ingin memberikan atau menawarkan teknik-teknik yang bisa untuk mencegah resiko yang dialami para investor suku. Nah, kemudian itu adalah sisi originalitasnya, atau sisi originalitas ada di itu tadi. Nah, studi ini telah menawarkan beberapa teknik signifikan untuk mencegah risiko yang relevan untuk keuntungan investor. Sedangkan ringkasan metodenya, jadi saya sebutkan adalah ringkasan metode, intinya adalah ini merupakan tinjauan literatur masa lalu, ya, dan kemudian membahas beberapa mekanisme mengurangi risiko tersebut. Nah, kita lihat bahasan tahapannya. Tahapannya adalah detail langkah. Ya, detail langkahnya adalah dia membagi menjadi 3 bab. Pertama adalah berkenaan dengan prosedur pencarian jurnal. Jadi dia berikan deskripsi bagaimana proses pencarian jurnalnya, kriterianya apa aja. Kemudian yang kedua adalah penetapan kriteria relevan untuk makalah yang akan dimasukkan. Jadi scanning, kemudian kita reduksi, ya, kita pilih-pilih mana makalah-makalah yang kemudian kita masukkan untuk dibahas. Kemudian bagian terakhir adalah membahas metode terstruktur, ya, artinya nanti dibahas per bab tertentu ketika kita sudah men-scan, mencari segala macam dari dokumen tersebut. Nah, cakupan datanya adalah si peneliti mencari tentang literatur tentang risiko sukuk di Google Cendekia dan ada 4.170. Tapi tidak semuanya dipilih. Dengan relevansi kutipan pertimbangan-pertimbangan yang lain, akhirnya terpilihlah 22 makalah pada tahap pertama ini. Kemudian setelah ini, kemudian ada di screening lagi mana yang paling sesuai dengan penelitian ini. Muncullah 14 makalah lain, ya.
Kemudian setelah mengumpulkan tadi jumlah ya, tadi setelah 22 kemudian ditambah 14, jadi totalnya adalah 36. Diterbitkan jurnal internasional yang diulas dengan faktor dan macam-macam kriteria yang telah ditemukan. Nah, kemudian setelah di screening maka kemudian dilakukan analisis data atau konten. Artinya isi yang ada dalam jurnal-jurnal, artikel-artikel yang telah kita kumpulkan itu kita analisis, ya kita petakan, kita konsep mappingkan, kemudian kita bahas per struktur yang telah kita buat. Nah, kemudian rinciannya lagi adalah dari 36 tadi, 36 makalah dipilih untuk penelitian. Tabel 1 kemudian karakteristik. Jadi yang kita kita berikan karakteristik tertentu, mana sih yang kita masukkan untuk dilaksanakan prosedur analisis konten, ya. Kemudian kemudian mayoritas yang kita bahas tentang sukuk, resiko sukuk tadi adalah konseptual, ya. Beberapa penelitian ada yang menerapkan analisis empiris, macam-macam, sehingga ada 2 kategori. Nah, sepertinya artikel ini adalah yang paling pas kita bahas secara detail, ya. Jadi yang lainnya akan secara ringkas. Ya. Nah, ini adalah bagian dari artikel aslinya, ya. Konsep sukuk, maka ada dasar-dasar landasan dulu. Setelah tadi ada pembukaan yang menjelaskan tentang mengapa ini penting. Kemudian dimulai dengan konsep dasar sukuk. Kemudian dilakukan metode di kemudian metodologi ini yang sudah saya masukkan sebagian besar di tabel Excel tadi. Intinya mereka mengumpulkan dari sekian banyak jurnal-jurnal yang dianggap pantas menjadi, ya. Kemudian setelah dikategorikan bahwasanya ada yang berbentuk studi kasus, ada yang berbentuk database, kemudian macam-macam diklasifikasikan dari 8 dari semua jurnal, ya, dikategorikan. Artinya hingga terpilih 8 dari 36 paper. Kemudian jadi tadi untuk data ini kita 8 dari, ya. Jadi akhirnya yang terpilih adalah 8. Setelah membaca puluhan, dan akhirnya 8 itulah yang akhirnya menjadi concern atau menjadi titik konsentrasi pembahasan. Nah, sehingga kemudian dipetakanlah 8 itu tadi, ya. Jadi ada case study 4, database 4. Kalau dibedakan antara konseptual, metodologi, empirikal, ini terbagi kuantitatif, kualitatif, kebanyakan kualitatif, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kemudian ini adalah sebaran dari data tersebut. Nah, yang dibahas adalah isinya. Setelah isinya dibahas, dipetakan menjadi per subbab. Di antaranya adalah yang pertama membahas tentang resiko sukuk. Isinya adalah dari 8 artikel itu kemudian dibahas secara runtut tentang bagaimana mereka memandang risiko sukuk. Oh iya, apa itu sukuk? Sukuk itu adalah surat utang pembiayaan syariah. Jadi kalau yang baru kenal sukuk, kita tambahan sukuk itu adalah surat utang pembiayaan syariah. Jadi sebenarnya seperti obligasi syariah, artinya sebuah perusahaan atau negara yang menerbitkan surat pembiayaan untuk dibeli oleh para penduduk dan investor, dan akan diberikan pembayaran secara pokok dan keuntungan atau bagi hasil di masa akhir atau waktu jatuh. Nah, kemudian diklasifikasikan, ya. Kemudian membahas tentang manajemen resiko suku. Kemudian dipetakan lagi sebagai temuan, ya, temuan dari masing-masing artikel tadi. Kemudian dibuatlah konklusi. Hingga akhirnya inilah catatan-catatan sedikit mengenai tentang masalah sukuk.
sudahlah jadi sebuah paper tentang literatur review dari masalah risiko. Intinya adalah ya kita perlu mencari sumber yang luar biasa, kemudian melakukan reduksi pemilihan-pemilihan hingga akhirnya ketemulah satu apa namanya eh, data utama atau artikel-artikel utama yang kita bahas. Dan yang kedua adalah masalah tentang disclosure, artinya pengungkapan atau bagaimana mengungkapkan eh, masalah tentang laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bank syariah di Malaysia dan di Indonesia. Ya, ini menarik kenapa saya angkat ini karena ternyata tidak perlu artikel ilmiah, kita juga bisa melakukan literatur review berdasarkan laporan keuangan yang umumnya semua lembaga keuangan mengeluarkannya. Misalnya contoh kalau kita kasusnya di Solo ya kita kumpulkan literatur review terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh para BNT misalnya, atau koperasi syariah atau BPRS dan lain sebagainya. Nah, saya kembali ke tabel supaya lebih singkat lagi. Ya, kemudian tinjauan laporan keuangan, laporan tahunan. Ya. Bisa juga misalnya tinjauan literatur tentang laporan Basnas, laporan tahunan Basnas kita buat literatur review. Mungkin kita bagi bagaimana cara mereka membahas. Ini dilakukan secara cross section itu membandingkan antara satu data dengan data yang lain, antara satu bank syariah dengan bank syariah yang lain. Kemudian macam-macam ini secara ini kita bahas. SB itu adalah tentang masalah apa namanya Dewan Pengawas Syariah SSB. Itu adalah Syariah Supervisory. Ini tentang masalah itu karena belum banyak orang yang mengungkap tentang masalah apa namanya jadi apa tadi Syariah Supervisory, Dewan Pengawas Syariah. Nah, Originalitas Sadani yang pertama memberikan analisis tentang pengungkapan bank-bank syariah di Islam di Malaysia dan di Indonesia tentang bagaimana mereka tata kelola syariahnya dan bagaimana Dewan Pengawas Syariahnya memberikan gambaran tersebut terhadap apa namanya di dalam laporan tahunan mereka. Kemudian detail langkahnya adalah menguji sejauh mana pengungkapan Dewan Pengawas Syariah dan zakat dalam laporan tahunan dari 19 bank, ya nggak satu bank, dua bank. Literatur review salah satu ciri adalah datanya tidak mungkin hanya sekedar satu dua, puluhan, bahkan kadang ratusan. Kemudian diseleksi dan lain sebagainya. Ada dipilih ada beberapa bank Malaysia dan juga beberapa bank dari Indonesia. Nah, kemudian cakupan data laporan tahunan 19 bank syariah di Malaysia dan 4 di Indonesia. Artinya 19 tambah 4 yaitu 23 bank laporan keuangan yang menjadi data di literatur ini. Nah, jenis analisis data menggunakan cross section. Cross section membandingkan antara satu data dengan yang lain. Ya, ini mirip dengan konten analisis, cuma karena konten dia lebih kepada jenisnya data yaitu artikel. Nah, ini dibandingkan per artikel. Kalau ini cross section dibandingkan bukan antar per artikel tapi antar laporan keuangan. Nah, kemudian artikel nomor 3. Ya. Artikel nomor 3 adalah penilaian teori dan metodologi Islam. Nah, ini menarik, salah satu karya monumental dari salah satu apa namanya peneliti Indonesia ya, yang ditulis oleh Pak Hafaz Furqani dengan Profesor Ashraf Hanif dari Malaysia, apa namanya Dr. Hafaz dari Indonesia, tentang masalah bagaimana teori dalam metodologi penelitian ekonomi Islam. Jadi ini tinjauan literatur, artinya biasanya tinjauan literatur dibangun untuk menjadi sebuah konseptual, makalah konseptual atau penelitian yang melahirkan konsep-konsep baru. Gagasan ketiga yaitu adalah mengkaji literatur tentang ekonomi Islam, terutama bidang metodologi, baik metodologi ekonomi Islam yang ditulis oleh dalam bahasa Inggris dan Arab ditinjau secara kritis. Cara analisisnya adalah critical analysis. Jadi dianalisis secara kritis
supaya kita bisa membangun kriteria dalam menilai teori dalam ekonomi Islam. Itu adalah ringkasan metode. Jadi ringkasan metode yang disesuaikan dengan tujuan. Kemudian aspek kebaruannya adalah ada kriteria dan penilaian teori. Bagaimana sih harusnya teori dalam pembahasan metodologi penelitian ekonomi Islam. Ya, tentunya diantaranya ada wahyunya, ada intelektual, dan kemudian fakta yang akhirnya ada keseluruhan hubungan antara aspek-aspek tersebut. Sehingga itulah menjadi teori yang baik dalam sebuah metode penelitian ekonomi. Kemudian sesuai tujuan kriteria ini tidak terlalu banyak data lengkapnya, nanti bisa dibaca di tautannya ya, tentang makalah tentang masalah ini tadi, teori appraisal and Islamic economic methodology purposes and criteria ya. Kemudian kita masih ada PR lagi, ada sedikit banyak, intinya kita coba mengkaji banyak lah paper supaya kita punya ide yang banyak juga. Yang keempat adalah tentang menarik juga ya. Jadi ada seorang profesor yang membahas tentang masalah sosiologis di bidang akademik, yaitu adanya alarming, artinya adanya peringatan ya tentang bagaimana adanya sekarang namanya predatory publishing. Predatory publishing itu artinya penerbit predator, yang artinya dia itu tidak menyeleksi dengan baik, yang penting bisa mempublishkan. Akibatnya ya cukup berdampak terutama bagi dasar ilmu ekonomi Islam yang sekarang sedang sangat diminati. Akhirnya apa? Temuan yang dipublishnya tidak akan bisa memberikan dampak yang maksimal. Itu adalah ide yang menarik karena belum ada yang menuliskan hal tersebut. Ya. Nah, maka saya memang tekankan ketika membuat membuat literatur review, originalitas nilai kebaruan itu perlu kita kedepankan. Ini sudah. Kemudian metode yang diadopsi melibatkan pemilihan literatur perpustakaan, mengidentifikasi asal-usul perluasan penerbitan predator. Nah, jadi kadang-kadang semakin beredar, kadang pengkategorian apakah itu penerbit predator yang jahat atau tidak, kadang itu juga suka berubah. Ya. Nah, maka dari itu kita perlu melihat di sini originalitas adalah penelitian ini mengawali diskusi tentang penerbitan predator, masalah yang selama ini tidak tersentuh dalam ekonomi Islam, karena banyak orang menerbitkan penelitiannya tanpa memperhatikan bahwasanya penerbit predator ini bisa saja bisa memberikan dampak yang kurang baik. Jadi metode yang diadopsi melibatkan pemilihan literatur dan lain sebagainya. Kemudian tujuan ini makalah menjadi dua bagian, menjelaskan mengapa. Kemudian setelah di literatur itu dibagi menjadi tiga bagian ya. Bagian pendahuluan tadi sudah pertama, bagian kedua mengapa meningkat adanya penerbit jahat itu. Dikaji dari literatur yang didapatkan. Kemudian bagian terakhir adalah bifurkasi, artinya pengkaburan atau akhirnya banyak hal yang kemudian membuat dampak negatif pada penelitian-penelitian yang ada di bidang ekonomi Islam. Kemudian disinggung juga masalah-masalah yang sering kemudian menjadi ekonomi Islam itu tidak lahir sebagaimana diharapkannya, sebenarnya sekedar copy paste dari yang sebelum-sebelumnya. Itulah yang kritik yang yang ditulis oleh Profesor Zubair Hasan. Nah, kemudian yang kelima, jadi yang keempat sudah, yang kelima sudah ya. Yang kelima adalah tentang aplikasi tawaruk. Apa itu tawaruk? Nah, ini perlu jelaskan sedikit loh. Tawaruk itu adalah sebuah model jadi penjual beli yang melibatkan tiga pihak. Ada bai'ut tawaruk, ada bai'ul qimah. Beberapa ulama memperbolehkan tawaruk dan mengharamkan bai'ul qimah. Ini ternyata tidak semua negara itu menghalalkan praktek seperti itu.
Ataupun kalau yang banyak yang memperbolehkan seperti Indonesia memperbolehkan tawaruk, tapi tidak dengan bai'ul. Nah, kemudian ini direview secara literatur bagaimana aplikasinya di perbankan syariah, perbankan Islam. Nah, sebenarnya sangat mungkin sekali teman-teman misalnya di hukum ekonomi syariah ini mereview tentang implementasi akad mubahah di kota Surakarta, sebuah tinjauan literatur. Jadi kita tidak ke BMT tertentu, tapi kita mengumpulkan semua penelitian-penelitian baik itu skripsi macam-macam tentang eh, implementasi akad murabah. Kemudian kita petakan, ternyata implementasi akad murabah ini di kota Surakarta ini yang melibatkan 10 penelitian atau 20 penelitian kita bagi menjadi dua, sesuai dengan fatwa, tidak sesuai dengan fatwa. Sesuai dengan fatwa alasannya apa, tidak sesuai apa fatwa alasannya apa, dan kita petakan dari data yang telah kita kumpulkan. Nah, tadi tidak ada sebuah dokumen yang diterbitkan dan tidak diterbitkan. Ya, jadi karena memang mungkin tidak banyak dokumen tentang aplikasi tawaruk. Ya, jadi kemudian tetap menjadi bahan dasar. Kemudian digolongkan dalam beberapa segmen, dilaksanakanlah analisis konten. Jadi memang literatur review ini lebih cenderung kepada analisis konten. Jadi apa yang tercantum dalam artikel tersebut itulah yang dianalisis. Maka yang disarankan adalah kalau kita mengutip buku ataupun terutama buku, kita harus mencantumkan nomor halamannya. Ataupun kalau bisa di jurnal, biasanya kalau jurnal sudah ada keterangan halamannya. Ya, sehingga kita bisa tahu dia ngomong spesifik tentang apa dan itulah menjadi kajian datanya. Kemudian mari disebutkan bahwa tentang dilaksanakan pendekatan tinjauan literatur, ya, kemudian segmentasi, ya, kemudian disegmentasi bagian-bagiannya, kemudian dianalisis. Cakupan datanya adalah database online, sumber web dengan deskripsi, tawarok, ini dia nyari di Google dengan kata kunci, kemudian muncullah macam-macam. Analisis konten, kemudian juga katalog perpustakaan. Nah, ini disebutkan. Jadi ada beberapa kriteria yang ya sudah ditetapkan dalam penelitian ini ya. Ada 33 dari 65 Universitas Malaysia, kemudian 61 dari 315 universitas yang tergabung di OPI, dan lain sebagainya hingga universitas top dunia. Jadi itulah bentuk penyaringan datanya. Memang cukup rumit. Tapi itulah yang memang yang diharapkan dari literatur review. Setelah mencari dari web, kemudian muncullah banyak hal, kemudian di screening lagi ya hal-hal tertentu sehingga akhirnya ditentukan adalah 16 online database, kemudian macam-macam sehingga semakin mengecil dan itulah bahan yang kemudian akan di review dan kemudian akan dimasukkan dalam segmentasi. Kemudian akhirnya dibagilah menjadi 3 segmentasi dari seputar aplikasi tawaruk tadi tentang masalah teori dasar, tentang masalah produk, dan juga tentang masalah Islamic banking atau yang mengeluarkan produk tawaruk tersebut. Dari baca sekitar banyak puluhan atau mungkin bahkan ratusan. Kemudian dibahaslah per segmentasenya. Bagaimana kita bisa menemukan segmentasi ini? Tentunya kita perlu melakukan scanning yang banyak terlebih dahulu. Artinya kita perlu membaca. Memang dalam literatur review itu salah satu kuncinya adalah membaca. Ya. Kalau kita kurang baca atau tidak suka membaca ya lebih baik menghindari penelitian literatur. Nah, kemudian yang kelima sudah keenam. Keenam adalah tentang perbankan syariah tinjauan literatur. Ini saya hanya menjelaskan sedikit saja. Intinya adalah melihat cakupan datanya ya. Artinya biar kalian kalau melihat membuat literatur review itu tahu bahwasanya ternyata ini yang dibutuhkan dalam literatur review. Jadi di sini disebutkan bahwasanya ada 112 paper atau makalah yang dipublikasikan. Kemudian direview lagi, ya. Kemudian kita persempit lagi hingga akhirnya nanti akan ada data yang lebih sedikit untuk dikaji. Ada 112, kemudian lebih dari 90% telah terbit 45 tahun terakhir, kemudian dan sebagainya. Tapi intinya sepertinya mereka membahas sampai ratusan ini.
Kemudian setelah ditinjau dari 112 makalah ini, kemudian dipetakan ada 6 topik utama tentang masalah literatur perbankan dan keuangan Islam, yaitu masalah kinerja, kinerja pasar modal, harga aset, obligasi atau sukuk, interaksi pasar, dan masalah etika dalam keuangan syariah. Inilah yang kemudian dibahas per topik untuk dikaji secara literatur. Jadi kita 112 itu yang membahas tentang kinerja bank syariah, kita buatkan sebuah kajian literatur atau narasi yang menggambarkan hal tersebut. Bisa kita secara kritis perbandingkan antara temuan satu dengan temuan yang lain. Kemudian beberapa tulisan terakhir ya di 7 dan 8, di 7 ini menarik ya bagi orang yang ahli IT atau dia seorang perpustakaan, ini bisa dicoba tentang jenis literatur review melalui bibliometrik. Apa itu bibliometrik? Bibliometrik itu adalah salah satu metrik atau data ya, data statistik tentang bagaimana penelitian itu di-download, kemudian dibaca, dikutip, macam-macam. Ya, di sini apa namanya? Jadi dia memakai sedikit teknik ya. Nah, ini ada pembagiannya, kemudian ini, nah ini adalah analisis. Nah, ini kadang-kadang disebut meta analisis literatur. Jadi analisis dalam analisis. Jadi dianalisis lagi, ini ternyata banyak dikutip adalah jurnal di Humanomic dan lain sebagainya. Kemudian dibahas siapa yang paling banyak nulis, kemudian negara mana yang lebih banyak menulis, yang paling berpengaruh. Di sini disebutkan Malaysia dan lain sebagainya. Karena dianalisis tentang terbitan-terbitan makalah atau artikel ilmiah internasional yang membahas tentang itu tadi, tentang masalah eh, sukuk literatur. Kita Malaysia memang yang paling dominan ya. Nah, jadi ini di sini total kami meninjau dan menganalisis 80 makalah nah, melalui analisis kutipan, kemudian macam-macam ada softwarenya dan macam-macam. Intinya ada 80. Kemudian ini adalah sangat baru karena ada hal-hal yang kemudian dia petakan seperti dia menyajikan tentang data per negara, jurnal, penulis artikel, kemudian lain sebagainya. Kemudian didivisikan lewat 3 aliran, tinjauan dan perkembangan sukuk, sukuk dan teori keuangan, dan sukuk dan perilaku pasar. Kemudian dibahaslah secara detail mengenai hal itu. Kemudian ya langkah pertama diantaranya ya jelas pemilihan database, kemudian langkah pertama pemilihan database mana artikel yang akan di ini, kemudian ketiga adalah proses pemilihan sampel sangat penting karena penelitian ada kutipan dan penyertaan artikel yang relevan. Yang ditinjau adalah 80 makalah. Sebagai penutup, panjang juga, tapi semoga bermanfaat. Terakhir adalah masalah tentang ini menarik ya tentang masalah perilaku konsumen, persepsi mereka dan bagaimana membuat perencanaan dalam memasyaratkan produk halal. Ini peneliti menulis tentang apa namanya dibagi menjadi 3 tahapan tadi, tapi dilakukan secara apa namanya secara literatur review. Jadi dibagi awalnya apa namanya pendahuluan dulu, kemudian baru kemudian dibahas per topik tadi. Halal konsep, persepsi konsumen dan juga bagaimana memarketingkan atau memasarkan produk halal. Yang konsep halal, Islam dan lain sebagainya. Kedua tentang masalah pertumbuhan di negara Asia ya, ke persepsi konsumen macam-macam. Nah ini menariknya adalah ini aspek ringkasan metodenya. Dia merasa bahwasanya karena ada aspek kebaruannya, belum banyak mungkin penelitian yang membahas tentang bagaimana sih pembahasan tentang memasarkan produk halal dan mengumpulkan apa namanya penelitian-penelitian seputar masalah pemasaran halal ya, supaya bisa bersaing di masa depan ya, untuk industri dan set ekonomi halal. Itu sajalah mungkin kesempatan kali ini ya. Sebenarnya kalau saya mau cerita juga bahwasanya ketika menyajikan apa namanya konten ini ya, ada yang kita lakukan juga.
konten literatur. Jadi pertama langkahnya ya kita detail langkahnya yang saya lakukan. Langkah satu diantaranya mencari ya, dokumen. Saya cari itu di Emerald dan Science Direct. Kemudian langkah kedua, kata deskripsinya yang saya cari adalah literatur review dan